Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Survei Geografi menggunakan SBS, NBS, dan SS. Dosen pengajar Siti Nurhayati, STMSD. Membernya, ketuanya ada Aditya Mardiwas, anggotanya ada Budi Noverianto Malau, Angeli Putri Wulandari, Dina Atira, Bisa Isa Putri Sarena, Hendria Mulyani, Balan Adami, dan Immanuel Yuseki Spayung. Pertama ada survei hidrografi, yaitu proses untuk menggambar dan mengukur karakteristik perairan seperti kedalaman, bentuk dasar laut, dan garis pantai, kontur dasar laut atau perairan, atau batimetri dasar laut, dan karakteristik bawah air seperti topografi dasar, hambatan atau obstruksi, konflik bawah air, kondisi pasang surut, arus, sedimen, dan lain-lain. Tujuan survei hidrografi yang pertama menghasilkan peta laut dan chart navigasi yang akurat. Yang kedua, menentukan kedalaman dan konsentrasi laut untuk analisis hidrodinamika. Yang ketiga, mengidentifikasi objek bahaya bawah laut. Yang keempat, ada menyediakan data spasial untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Signal Beam Echo Sounder atau SBES. Signal Beam Echo Sounder atau SBES adalah alat survei hidrografi yang menggunakan satu pancaran gelombang akustik yang ditambahkan secara vertikal dasar perairan untuk mengukur kedalaman atau batimetri pada satu titik di bawah kapal. SBS memberikan profil kedalaman berupa garis tunggal sepanjang lintasan survei. Prinsip kerja SBS. Yang pertama, transducer memancarkan gelombang akustik ke bawah. Kedua, gelombang mengenai dasar laut dan dipantulkan kembali. Ketiga, transducer menerima echo atau pantulan suara. Yang keempat, sistem menghitung kedalaman menggunakan rumus depth sama dengan V kali T per 2, di mana V sama dengan kecepatan suara dalam air sekitar 1.500 meter per second, tergantung salinitas dan suhu. T sama dengan waktu tempuh pulang pergi suara. Yang kelima, data kedalaman dipadukan dengan posisi GPS. Aplikasi dan contoh pemakaian BS. Yang pertama, survei kedalaman sungai. Untuk mengetahui kedalaman jalur pelayaran sungai, sedimentasi, dan pendangkalan. Yang ketiga, ada perubahan profil sungai. Contoh penggunaan survei alur sungai untuk perencanaan pengerukan. Yang kedua, survei pelabuhan dan dermaga. Digunakan untuk mengecek kedalaman kolam pelabuhan, menentukan posisi kapal aman masuk dan keluar. Yang ketiga, monitoring sedimentasi di sekitar dermaga. Yang tiga, ada survei batimetri perairan dangkal. BS sangat cocok untuk pesisir dangkal, danau, waduk, tambak laut. Karena area perairan dangkal tidak memerlukan surat yang besar seperti MBS. Yang keempat, ada inspeksi jembatan dan struktur air. SBS dipakai untuk mengetahui kedalaman pilar jembatan atau storage, kondisi dasar sekitar tiang struktur. Next. Selanjutnya, prosedur sederhana survei menggunakan SBES. Yang pertama, persiapan awal. Kedua, penentuan jalur survei. Ketiga, akuisisi data di lapangan. Keempat, pencatatan kondisi perairan. Dan terakhir, pengolahan data. Next. Kelebihan SBES. Pertama, pengoperasian mudah, setup sederhana, cocok untuk pemula dan mahasiswa. Akurat untuk pengukuran titik kedalaman, khususnya di sungai, danau, kolam, atau area yang tidak terlalu luas. Cocok untuk perairan dangkal, tidak membutuhkan teknologi kompleks. Biaya lebih murah, peralatan dan operasional lebih hemat dibandingkan MBES. Terakhir, file data lebih kecil, mempercepat proses penyimpanan dan pengolahan. Next. Next. Kekurangan SBES. Cakupan sempit. Hanya satu garis titik kedalaman, tidak dapat memetakan area luas secara detail. Tidak menghasilkan peta 3D, hanya memberikan profil kedalaman sepanjang lintasan kapal. Tidak mendeteksi objek di samping kapal, hanya mengukur titik tepat di bawah transducer. Butuh banyak lintasan untuk area luas, sehingga waktu survei bertambah lama.
dan resolusi rendah dibanding MBS atau side scan sonar. Next. Multibeam Echo Sounder atau MBS adalah alat sonar hidroakustik yang dimaksudkan untuk memetakan dasar laut dan air dengan memindai suas atau sapuan dasar laut di samping dan di bawah kapal, menghasilkan kedalaman untuk berbagai titik secara bersamaan. MBS menggunakan teknologi yaitu beamforming, sistem memancarkan suara dan penerima pantulan eko melalui array penerima yang memungkinkan penentuan arah dan jarak ke berbagai lokasi di dasar laut hanya dengan satu pancaran. Next. Aplikasi dan contoh pemakaian MBS. Yang pertama, navigasi dan keamanan maritim. Aplikasi yang membuat peta batimetri resolusi tinggi atau memenuhi standar IAHO, special order, dan survei oleh pelabuhan. Contohnya mengidentifikasi bangkai kapal, karang, atau betting yang berbahaya di jalur pelayaran dan mengontrol kedalaman minimum setelah proyek pengerukan atau dredging di pelabuhan. Yang kedua ada rekayasa dan infrastruktur di bawah laut. Aplikasinya perencanaan rute dan lokasi terkonstruksi. Contohnya memetakan dasar laut untuk memasangkan kabel serat optik atau pipa minyak atau gas, menghindari area curam dan survei tapak, menempatkan anjungan minyak atau turbin angin lepas pantai. Next. Yang ketiga ada geologi dan lingkungan kelautan. Aplikasi pemetaan morfologi dasar laut dan klasifikasi sedimen atau menggunakan data backscatter. Contohnya mengidentifikasi gunung laut atau sesar atau fault aktif di bawah air dan memetakan luas dan lokasi habitat terumbu karang atau padang lamun. Next. Prosedur sederhana survei menggunakan MBS. Yang pertama ada persiapan, yang kedua perjalanan jalur survei, yang ketiga ada akuisisi data di lapangan, yang keempat pengolahan data, yang kelima ada kontrol kualitas dan validasi data, dan terakhir adalah output dan dokumentasi. Next. Prinsip kerja MBS. Yang pertama, MBS menggunakan metode beamforming, yaitu sinyal akustik dipancarkan dalam kipas watt yang melebar ke dasar laut. Lalu, penerima mendeteksi pantulan gema dari banyaknya sudut. Yang kedua, data utama yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data batimetri menunjukkan kedalaman air atau dalam laut. Yang kedua, data dispersi dan kolom air menunjukkan informasi tentang karakteristik dasar laut serta kadang-kadang objek di dasar laut atau kolom air. Yang ketiga, komponen tambahan yang diperlukan untuk survei yang akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensor posisi, misalnya GPS, DGPS, RTK, itu untuk menentukan lokasi kapal. Yang kedua, sensor gerakan kapal untuk membaca pitch roll, yaw, dan have untuk mengoreksi data kedalaman dengan gerakan kapal. Yang terakhir, sensor kecepatan suara air, misalnya CTD profil kecepatan suara, itu untuk mengoreksi perbedaan kecepatan gelombang suara di kolom air. Next. Kelebihan MBS. Yang pertama, MBS mampu memetakan dasar laut dengan cakupan luas sekaligus. Yang kedua, MBS menghasilkan data batimetri dengan resolusi tinggi dan intensitas padat. Yang ketiga, MBS tidak hanya memberi kedalaman. Yang keempat, MBS membuat survei hidrografi jauh lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya. Yang terakhir, dengan data yang akurat dan komprehensif, MBS sangat cocok untuk beragam aplikasi. Next. Kekurangan MBS. Akurasi data bisa menurun jika SWOT lebar sapuan sonar terlalu besar. Yang kedua, akurasi data bisa menurun jika SWOT lebar sapuan sonar terlalu besar. Yang ketiga, volume data yang dihasilkan MBS sangat besar. Yang terakhir, untuk area yang sangat dangkal atau perairan sempit. Next. SS atau Side Scan Sonar, yaitu sistem sonar aktif yang digunakan untuk menghasilkan citra akustik resolusi tinggi atau bisa disebut sonograf dari dasar laut. SSS tidak berfungsi sebagai alat utama pengukur kedalaman batimetri, melainkan sebagai alat pencitraan untuk memetakan tekstur dan mendeteksi objek di dasar perairan. Next. SS Side Scan Sonar fungsi yang pertama, deteksi objek dan target, yaitu mencari melokalisir objek
terendam seperti bangkai kapal, pesawat, pipa, dan kabel. Yang kedua, klasifikasi dasar laut, yaitu mengidentifikasi dan memetakan jenis-jenis material dasar laut berdasarkan tekstur pantulan gema. Yang ketiga, inspeksi teknis, yaitu melakukan rute dan memverifikasi kondisi infrastruktur bawah laut. Next. Kelebihan side scan sonar. Ada 3. Yang pertama, resolusi pencitraan tinggi atau menghasilkan citra dasar laut yang sangat detail, memungkinkan identifikasi visual objek kecil. Yang kedua, cakupan area luas, dapat memindai area dasar laut yang lebar atau swatch dengan cepat. Dan yang ketiga, klasifikasi material. Sangat efektif dalam membedakan jenis material dasar laut. Next. Kekurangan side scan sonar. Ada 2. Yang pertama, bukan batimetri akurat atau data kedalaman yang dihasilkan dihitung dari slant range, umumnya kurang akurat dibandingkan SBS atau MBS dan membutuhkan koreksi yang kompleks. Yang kedua, distorsi geometri. Citra rentan terhadap distorsi atau pemendekan skala. Jika tidak dikoreksi dengan data posisi, gerak kapal, dan profil kecepatan suara yang tepat. Next. Prinsip kerja utama side scan sonar ada 4. Yang pertama, pemancaran. Yang kedua, perekaman gema. Ketiga, pembentukan bayangan. Dan keempat, penyusunan citra. Next. Kesimpulan, pada survei hidrografi, single beam echo sounder, multi beam echo sounder, dan side scan sonar adalah sistem sonar yang paling umum digunakan. 3 sistem ini berperan dalam pengumpulan data dasar laut, namun tujuannya berbeda. SBES berfokus pada pengukuran kedalaman air secara vertikal, hanya sepanjang jalur survei yang sering digunakan di area dangkal. Berbeda dengan itu, MBES bertujuan utama memetakan kedalaman secara menyeluruh, cakupan 100% dengan resolusi tinggi, sehingga memungkinkan pembuatan model 3D batimetri yang detail. Sementara itu, scan sonar berfungsi utama untuk menghasilkan citra akustik dari permukaan dasar laut dengan tujuan untuk mendeteksi objek. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.